Halo sahabat Bang Ipul semua, kembali lagi Bang Ipul akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Murder Orient Express. Namun sebelum Bang Ipul melanjutkan videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel Bang Ipul dengan cara subscribe, like, and comment. Scene berlanjut, setelah si detektif berhasil memecahkan petunjuk dari surat yang dibakar, si detektif sudah mulai tahu tujuan si pembunuh, membunuh Tuan Bancet. Bancet welah pabelit racet mah. Dan si detektif menceritakan sosok Tuan Bancet kepada si direktur. Dan di sini kita tahu dosa si Bancet di masa lalu. Namun meskipun si detektif tahu dosa si Bancet, si detektif belum bisa mengungkapkan pelaku yang membunuh Tuan Bancet. Bancet welah kuasa Jawa menituan. Tak lama setelah itu, datang si kondektur menghampiri si detektif dan dia memberitahu bahwa Nyonya Hubbard sedang menunggunya. Aya naon atuh itil teh. Dan ternyata Nyonya Hubbard memberikan sebuah informasi bahwa si pembunuh ada di kamarnya semalam. Dan si Nyonya Hubbard memberikan sebuah barang bukti, yaitu sebuah sebuah kancing dari pakaian seorang kondektur di kereta tersebut. Scene berlanjut, si detektif kali ini mewawancari Tuan Butler dan dia menanyakan seputar Tuan Bancet. Dan si detektif menanyakan sebuah obat kepada si Butler karena saat melakukan investigasi, si detektif menemukan sebuah obat di kamar Tuan Bancet. Dan setelah mendapatkan petunjuk, si detektif, eta kumis mani gemes, mempersilahkan Tuan Butler untuk pergi. Scene berlanjut, kali ini si detektif mewawancarai wanita yang lemah gemulai yang bernama Nyonya Extrajos. Estrapados maksudna, ngarante aya-aya wae nya. Dan si detektif menanyakan masa lalu Nyonya Extrajos karena sebelum dirinya menjadi misionaris, dahulunya dia seorang perawat, tukang tamal ban we padahal mah. Dan si detektif menemukan sebuah petunjuk bahwa Nyonya Extrajos yang terakhir melihat Tuan Bancet sebelum dirinya dibunuh. Scene berlanjut, si detektif sedang menemui Tuan Gerard Hellman. Ternyata dia seorang profesor di bidang mesin dan dia akan melakukan konferensi di Turin. Scene berlanjut, kali ini si detektif sedang menemui Tuan Marquess. Dia seorang pembisnis, namun dahulunya dia pernah masuk penjara karena mencuri dan dia kabur dari penjara tersebut. Si detektif awalnya menyangka Tuan Marquess seorang supir karena saat kereta keluar dari relnya, si detektif melihat beberapa foto seorang anak kecil dari tas Tuan Marquess. Scene berlanjut, kali ini Tuan Poirot menemui Nyonya Eham. Di scene ini, Tuan Poirot menanyakan kedekatan Nyonya Eham dengan si hitam manis alias Dr. Albornoz. Ternyata saat Nyonya Eham bersama Dr. Albornoz berduaan di dermaga, Tuan Poirot menguping pembicaraan Nyonya Eham. Karena hal itu, Tuan Poirot ingin kejelasannya. Sontak membuat Nyonya Eham merasa tersinggung karena dirinya merasa Tuan Poirot menuduhnya dalang di balik pembunuhan Tuan Bancet. Karena hal itu, Nyonya Eham pun pergi meninggalkan Tuan Poirot. Scene berpindah, kali ini Tuan Poirot menemui si Nenek Gayung. Geregeta. Di scene ini, si detektif menanyakan tentang keluarga yang bernama Armstrong. Dan ternyata si Nenek Gayung mengetahui kejadian pilu yang dialami keluarga Armstrong. Tapi si detektif membuat si Nenek Gayung menjadi bingung. Kenapa si detektif menanyakan keluarga Armstrong? Tenyamung siamah. Dan si detektif memberitahu bahwa Tuan Ratchet yang dibunuh semalam adalah pembunuh keluarga Armstrong. Karena hal itu, si nenek pun menjadi sebal. Cuah. Selanjutnya, si detektif bertanya kepada Nona Secemid. Begu ayah saya tangaran. Di sini, si detektif mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu bahwa kamar si Nenek Gayung semalam ada seorang kondektur yang mengetuk pintu kamarnya. Namun, bukan Tuan Pierre Michel. Sontak membuat si detektif terbangun dan menunjukkan Tuan Pierre Michel demi menanyakan kejelasan dari Nyonya Secemid.
Setelah mendapatkan kejelasan dari Nyonya Secemid terkait seragam kondektur, si detektif berhasil memecahkannya dan dia memeriksa seluruh tas penumpang. Namun, seragam dan pakaian kimono tidak ada dan betapa terkejutnya si detektif bahwa pakaian kimono ada di tasnya. Karena hal itu, si detektif berhasil menemukan seragam kondektur yang lain di kamar Nyonya Secemid. Dan benar saja, kancing yang ditemukan Nyonya Hubbard cocok dengan seragamnya. Dan ketika si detektif memeriksa seragam itu, si detektif menemukan petunjuk lain bahwa di lengan bajunya tercium bau alkohol. Sontak membuat si detektif langsung berlari ke kamar Tuan Matchqueen karena hanya Tuan Matchqueen lah yang selalu minum alkohol. Scene berlanjut. Terlihat si detektif sedang mencari petunjuk di kamar Tuan Matchqueen. Dan si detektif sedang mencari catatan Tuan Bancet di buku Tuan Matchqueen. Namun, tiba-tiba ada suara orang yang sedang turun dari kereta. Dan benar saja, di situ ada Tuan Matchqueen yang sedang menuruni tangga. Ternyata maksud Tuan Matchqueen turun dari kereta yaitu ingin membakar catatannya dengan Tuan Bancet. Scene berlanjut, terlihat si detektif sedang menginterogasi Tuan Matchqueen karena dirinya membakar catatan Tuan Bancet. Dan tiba-tiba datang si ganteng kalem alias Dr. Albornoz, ngaganggu wae siamanya belis teh. Dan dia meyakinkan si detektif bahwa bukan Tuan Matchqueen lah pembunuh Tuan Bancet. Scene berlanjut, kali ini si detektif sedang mewawancarai Dr. Albornoz dan di sini kita tahu bahwa sebelum Dr. Albornoz menjadi seorang dokter, dia adalah seorang petinju. Dia adalah seorang penembak jitu. Di sini si detektif menanyakan tentang keluarga Armstrong, tapi si hitam manis tidak mengenalnya. Scene kembali ke Tuan Matchqueen. Ternyata si detektif sudah mulai mengetahui latar Tuan Matchqueen. Ternyata Tuan Matchqueen adalah anak dari seorang pengacara yang mana ayahnya bertanggung jawab sebagai penuntut di kasus keluarga Armstrong. Ternyata dulu si Bancet menghancurkan karir ayahnya. Dan di sini Bang Ipu bisa menyimpulkan bahwa pembunuh Tuan Bancet ada kaitannya dengan tragedi keluarga Armstrong. Scene berpindah, terlihat Nyonya Hubbard sedang meringis kesakitan karena punggung Nyonya Hubbard ditusuk oleh sosok misterius di kamarnya. Dan Dr. Albornoz berhasil melepaskan pisau dari punggung Nyonya Hubbard. Scene berlanjut, kali ini si detektif menemui Nyonya Comsetti dengan suaminya yang dikenal akan kekerasan. Nyonya Comsetti ini merupakan orang yang kecanduan dengan obat barbital atau lebih tepatnya obat penenang. Keduanya merupakan seorang Yahudi. Di sini Nyonya Comsetti dan suaminya membuat si detektif sedikit curiga karena paspor yang dimiliki Nyonya Comsetti nama depannya dihapus. Setelah melakukan wawancara dengan Nyonya Comsetti, si detektif berhasil menemukan petunjuk dan Bang Ipul juga baru tahu bahwa Nyonya Comsetti memiliki nama asli yaitu Helena Goldenberg dan merupakan adik dari istri Tuan Armstrong yaitu Sonia Armstrong. Karena merasa terpojokan, si suami pun langsung mendorong si detektif keluar kamar. Scene berpindah ke Tuan Gerard Hellman. Ternyata Tuan Poirot mengetahui sosok Gerard Hellman. Dan ternyata Tuan Gerard Hellman bukan dari Jerman dan juga bukan seorang profesor, melainkan seorang polisi. Sumpah bisaan eta si Poirot. Dan Tuan Poirot mempersilahkan Tuan Gerard Hellman untuk meninggalkan dirinya. Scene berpindah ke pagi hari, terlihat para penumpang sedang turun dari kereta api kecuali Tuan Poirot dan Nyonya Eham karena kereta akan dikembalikan dulu dari relnya. Scene berlanjut, si detektif kali ini kembali mewawancarai Nyonya Eham. Ternyata si detektif berhasil membuka kedok Nyonya Eham dan akhirnya kita tahu bahwa Nyonya Eham pernah kerja di rumah Armstrong sebagai pengajar anaknya Tuan Armstrong. Dan si detektif berpendapat bahwa Nyonya Eham merencanakan pembunuhan Tuan Bancet. Namun tiba-tiba si hitam manis alias Dr. Albornoz datang dan menembak si Poirot.
Di sini, Dr. Albornoz mengakui bahwa dirinya mengenal Tuan Armstrong. Dia merupakan sahabat terbaik Dr. Albornoz dan Tuan Armstrong begitu baik kepada Tuan Albornoz. Namun, kehidupan Tuan Armstrong hancur di tangan si Bancet. Karena hal itu, Tuan Albornoz ingin membunuhnya. Pak Hantuman. Dan ketika Dr. Albornoz ingin menembak lagi Tuan Poirot, tiba-tiba kereta api bergerak dan tembakan Dr. Albornoz tidak mengenai Tuan Poirot. Namun, tak sampai di situ, ternyata terjadi perkelahian antara si detektif dan si hitam. Ketika si hitam mencekik si detektif, datang si direktur kereta api dan menyelamatkan si detektif. Setelah kejadian itu, si detektif akan memecahkan kasus tersebut dan menemui seluruh penumpang. Di sini, si detektif akan mengungkap latar belakang seluruh penumpang. Pertama, si detektif membongkar Dr. Albornoz. Ternyata dia adalah temannya Tuan Armstrong. Dan Nyonya Eham merupakan pengajar anaknya Tuan Armstrong. Selanjutnya, Helena Goldenbrog, dia merupakan adik dari istrinya Tuan Armstrong. Selanjutnya, si Nenek Gayung, ternyata dia seorang ibu baptis bagi anaknya Tuan Armstrong. Dan nama aslinya adalah Natalia Dragomirov. Dan Nyonya Secemed itu dulunya adalah koki di rumah Tuan Armstrong. Selanjutnya, Nyonya Extra Joss. Ternyata dia dulunya adalah pengasuh anaknya Tuan Armstrong. Dan dia merasa bersalah saat anaknya Tuan Armstrong diculik oleh Tuan Bancet. Berlanjut si kaki Battler, dia mengakui bahwa dia adalah pembantu Tuan Armstrong saat dirinya perang. Selanjutnya Tuan Marquess, dia dulunya supir Tuan Armstrong. Selanjutnya Tuan Gerard Hellman, ternyata dia dulunya adalah seorang polisi dan dekat dengan korban tuduhan palsu di kasus Tuan Armstrong. Ternyata Tuan Gerard Hellman sangat mencintai korban tuduhan palsu tersebut. Selanjutnya Tuan Matchqueen, dulu ayah Tuan Matchqueen bersikeras menangkap korban tuduhan palsu yang justru membuat karir ayahnya hancur. Selanjutnya, kita akan dikejutkan kenapa ternyata Tuan Pierre Michel juga ada hubungannya dengan keluarga Armstrong. Karena korban tuduhan palsu adalah kakaknya Tuan Pierre Michel. Dan yang terakhir, Nyonya Hubbard. Kita akan dikejutkan ternyata dia adalah ibu dari istrinya Tuan Armstrong. Atau lebih tepatnya, nenek dari anaknya Tuan Armstrong yang diculik si Bancet. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa pembunuh Tuan Bancet adalah yaitu seluruh penumpang kereta api dengan motif sakit hati dan kehidupannya jadi hancur oleh si Tuan Bancet. Itulah alur cerita film Murder Orient Express. Bang Ipul sangat menyarankan untuk kalian nonton filmnya. Karena film ini akan membuat kalian menjadi lebih greget. Mohon maaf jika penjelasan Bang Ipul banyak yang salah. Jangan lupa dukung terus channel Bang Ipul dengan cara share and comment and subrek lah, pokoknya mah gitu. Biar Bang Ipul makin semangat mengembangkan channel Bang Ipul.